Kalau kita punya bisnis, bikin perencanaan dalam bisnis kita. Kalau kita pelayanan, bikin perencanaan dalam pelayanan kita. Karena memang Tuhan mau kita punya perencanaan. Tuhan katakan, adakah orang yang mau bangun menara tanpa duduk lebih dahulu menentukan anggarannya? Kalau sembarangan aja, bisa nanti muncul masalah. Makanya perlu visibility study. Visibility study jangan dianggap harus kita ngundang konsultan. Enggak. Tapi ada analisis mungkin sederhana, bukan hanya sekedar kita lakukan itu dengan suatu gambling. Bukan. Tapi harus jelas dulu kita hitung-hitungannya, berapa cost yang dibutuhkan, berapa kemungkinan profit yang terjadi, dan kalau belum masuk kepada break even point, kita berapa bulan bisa bertahan. Nah, hitung-hitungan seperti itu harus clear. Jadi, pastikan bahwa kita sudah punya rancangan yang pasti. Rancangan yang kita buat tahapannya. Saya pengen misalnya punya satu bisnis. Kadang orang bilang, oke, saya belum punya modal, ya. Tapi kita bisa kerja dulu di tempat lain. Dikala kita bekerja tersebut, berarti kita belajar how to make business. Bagaimana membuat bisnis kita. Kita belajar bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dikelola. Kita menabung sampai nantinya kita bisa mulai bisnis yang kita lakukan yang pastikan bukan gambling. Mulai dari apa yang kita bisa. Saya mulai dari yang kecil untuk bimbel ini, saya ngajar. Saya bikin brosur, saya bikin diktatnya. Bahkan saya stencil sendiri. Oke, kalau kita punya modal yang banyak, nggak perlu seperti saya. Mulai dari yang paling dasar. Bisa mulai dari langsung besar, no problem. Karena nggak masalah dari mana saudara mulai. Yang pentingnya, di mana tujuan saudara. Bukan soal mulainya. Mau mulai dari kecil, mulai dari sedang, silakan aja. Tapi goal kita adalah sudah pasti sesuatu yang luar biasa. Saya ada hal yang indah yang saya lihat dari apa yang dikatakan oleh Dr. Martin Luther King Jr. Dia katakan, apapun pekerjaan kita, lakukan aja. Apapun bisnis kita, no problem. Mau sekedar toko, mau kita sekedar pegawai, kata Pak Frankie kemarin, mau cleaning service, tapi bahkan penyapu jalan. Jika ada seorang penyapu jalan, dia harus menyapu jalan seolah-olah dia adalah pelukis seperti Michelangelo. Atau komposer seperti Beethoven. Atau pujangga seperti Shakespeare. Dia harus menyapu jalan dengan sangat baik sehingga seluruh dunia akan berhenti dan berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan terbaik. Pastikan itu dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kalau itu yang kita lakukan, mau kita sebagai pegawai, mau kita sebagai pengusaha, saya sangat yakin promotion will come. Promosi pasti akan terjadi. Perkembangan pasti akan terjadi. Oke. Kalau kita lihat marketing yang ada, yang pertama sebetulnya itu hanya product centric marketing. Jadi mereka pokoknya produknya bagus, itu mereka jual. Dan kalau seperti ini, objektifnya, tujuannya adalah hanya jual produk. Lalu berkembang. Customer oriented marketing. Satisfy and retain the customer. Memberi kepuasan kepada konsumen dan mempertahankan konsumen. Lalu yang lebih tinggi adalah value driven marketing. Marketing yang kita lakukan harusnya memberikan nilai atau manfaat. Makanya dalam marketing yang ketiga, make the world a better place. Harus tujuan marketing kita adalah supaya dunia ini akan lebih baik. Supaya konsumen kita akan lebih baik. Dan tujuan yang kita lakukan, kalau kita lihat key marketing konsep, semula adalah product development. Yang penting produknya hebat. Yang penting produknya canggih. Nah kemudian,
berkembang menjadi differentiation. Harus ada tampil beda. Lalu, value. Value ini bicara, produk kita harus membuat adanya perubahan kehidupan bagi orang lain. Karena sebagai perwakilan kerajaan Allah, harusnya kita menginspirasi perubahan. Nah, saya tunjukkan service level quality. Perkembangannya, excellent service. Itu akan memberikan kepuasan. Di Ganesha Operation kami buat student intimacy, keakraban dengan siswa, tapi baru sekedar akrab kalau urusan pelayanan atau servis. Yang lebih tinggi dari situ tentu saja adalah experiential service. Service yang memberikan kenangan. Kadang-kadang orang datang, satpamnya memperlakukan sesuatu yang spesial. Bikin suatu kenangan. Ada suatu sensasi. Dan ini kalau kita sebut small is beautiful, artinya kita harus sampai kepada yang kecil-kecil, yang detail-detail. Tapi kalau kita perwakilan kerajaan Allah, transformational service, pelayanan tersebut harus mengakibatkan suatu transformasi. Karena itu jadi solusi dalam hidup dia. Nah, kalau di kami, ada yang kami sebut M3, Meeting on Maximizing Motivation, di luar kelas. Nah, itu kita buat supaya mengerti mereka siswa tujuan hidup. Siswa di Ganesha Operation, kami berikan bagaimana tentang visi. Bagaimana tentang the power of change. Supaya mereka berubah, tidak seperti orang lain. Nah, kita juga kasih strategi for success. Kenapa? Kok itu bukan fisika, bukan matematika, kok kita berikan? Karena saya terinspirasi bahwa orang di Ganesha Operation bukan sekedar bisa fisika, matematik, kimia, biologi, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tetapi saya mau hidup mereka berubah. Itu berbeda. Kalau seseorang mengatakan, wow, saya bimbel di Ganesha Operation. Tapi bukan soal gurunya yang saya alami yang luar biasa. Tapi disitulah saya sadar bahwa hidup saya berarti. Itu. Nah, apa fitur yang ada di bisnis Anda? Cari sesuatu dari fitur itu untuk mengubah kehidupan customer Anda. Terima kasih Pak Bob, saya mau tanya sederhana saja yang mendasar. Bagaimana Pak Bob mengetahui panggilan hidup Bapak menjadi seorang pengajar? Di tengah-tengah Bapak menimba kesuksesan sebagai manajer proyek di PLN yang posisinya basah. Walaupun sejarah membuktikan bahwa waktu sekolah Pak Bob sempat mengajar. Tapi biasanya orang yang sudah basah itu nggak mau kering lagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Sam. Tadi sebelum di ruangan ini, kami sama-sama lunch dengan Pak Sam di atas. Pak Sam bilang, saya ikut nanti dengan Pak Bob. Saya bilang, mestinya Pak Sam yang mementori. Saya bilang gitu. Oke. Nah, jadi yang tadi, dulu saya sebagai lulusan elektro, memang yang pas itu adalah salah satunya kerja di PLN. Nah, saya terbiasa ngajar, waktu kuliah juga saya ngajar, kemudian saya kerja di PLN, makanya saya sudah buat Ganesha Operation, begitu saya kerja di PLN, tapi hanya ada di Bandung. Saya menangani dua hal ini. Tapi dalam menangani dua hal ini, saya sangat excited, lagi saya ngajar. Lagi saya periksa jemuran-jemuran yang tinggi, tegangan tinggi itu, yang di atas sana jauh-jauh. Ya, bagi saya itu kewajiban saya sebagai pegawai PLN.
Tapi kalau saya mau ngajar, nggak terasa, saya bisa ngajarin orang sampai jam 12 malam. Siswa datang, saya ajarin. Istri saya ini siswa saya dulu di Ganesha Operation. Tapi bukan karena saya ajarin sampai jam 12 malam. Waktu dia jadi siswa saya, kami tidak ada hubungan lain selain guru dan murid. Dia kuliah, setelah dia tingkat terakhir, baru ketemu lagi, nah baru kembali lagi. Tentu next level. Sebelumnya guru dan murid, ini adalah calon. Nah berbeda. Nah jadi memang kalau saya ngajar, terasa excited. Itu yang saya bilang tadi, nggak ada rasa capeknya. Saya bisa ngajar pagi sampai sore berdiri terus. Dan enak aja, tapi kalau saya di PLN, keluar kota kemana-mana, kadang aduh kok lama ya. Nah ada hal semacam itu salah satu tanda. Tapi kemudian kedamaian jiwa saya. Walaupun seperti tadi saya di PLN itu adalah baru kategori orang baik dengan dasar surat kelakuan baik dari polisi. Saya bukan orang yang menginspirasi untuk KKN. Tetap ada di hati kecil saya, aduh kok gini ya. Tapi ya udahlah rame-rame ini. Nah, akhirnya saya juga bergumul untuk hal seperti itu. Saya pikir, loh, bimbel ini juga bisa ditangani. Tapi kalau saya di PLN, saya terikat dengan sistem seperti ini. Sementara kalau saya melakukan tugas, saya lebih excited di ngajar ini. Ya sudahlah, lebih baik saya tangani aja bimbel ini. Maka saya kemudian dikukuhkan dalam hati saya, oh ya, memang panggilan saya di sini. Gitu Pak Sen. Terima kasih. Selamat sore Pak Bob, kebetulan nama saya Steven. Saya dari GBI Rock Makassar. Mungkin pertanyaan saya lebih ke teknis bisnis saja. Seperti Pak Bob bilang, Pak Bob sudah punya 522 cabang di mana-mana dan sekitar kurang lebih 8.000 pegawai. How to find the right man for the right position? Apalagi untuk posisi yang melit. Apakah Bapak melihat karakter? Apa Bapak melihat skill? Terima kasih Pak. First thing, karakter. Yang pertama adalah karakter. Jadi kalau promosi itu nggak bisa seketika. Kita harus lihat dulu track recordnya. Makanya itulah yang menguntungkan bagi kami ada cabang seluruh Indonesia. Sehingga orang itu masuk dari tanggung jawab yang kecil, makin besar, makin besar, makin besar. Skill nomor 2. Yang pertama adalah karakter mereka oke. Dan tentu kemudian skillnya kita training. Dan kalau kita sudah lama bergaul dengan mereka, sekali lagi saya katakan, kita punya pengaruh ke mereka. Mereka tahu saya seperti apa. Mereka tahu budaya yang saya tingkatkan adalah melalui integritas. Arahan-arahan yang saya lakukan ke cabang-cabang dan segala macam adalah tadi. Kita passion for people. Motto kami mirip dengan GBI Rock. Makanya dulu saya waktu wawancara di Metro TV, saya yang ditanya adalah motto Ganesha Operation. Saya ngomong, we help you to fulfill your destiny. Padahal di kami adalah, we help you make your dreams come true. Sama aja sebetulnya kan. Jadi intinya biar orang itu jadi berhasil. Nah orang-orang yang gabung dengan Ganesha Operation dari awal itu kami tegaskan. Beda loh di sini. Kamu harus punya hati untuk orang mencapai cita-citanya. Kalau di awal dia bohong-bohong silakan. Tapi tahun demi tahun itu terus berulang kita katakan. Yang gak kuat akan keluar. Bukan kita usir, enggak akan kuat dia akan keluar. Sehingga kita akan kumpul orang-orang yang visinya sama, value-nya sama, komitmennya sama, sehingga kita bisa membangun bersama-sama, dan penyebaran itu akan bisa semakin luas. Terima kasih.